Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Marezo dari kelas 10 TKJ SMK Negeri 1 Tanjung Pandan. Oke guys, dengan kesempatan kali ini saya akan membahas peninggalan arus barat dan timur yang ada di kota Surabaya. Indonesia memiliki sejarah panjang dengan Belanda selama kurang lebih 3,5 abad dijajah oleh Belanda, membuat pengaruh yang cukup banyak terhadap tampilan beberapa gaya arsitektur gedung wilayah di Indonesia, salah satunya kota Surabaya. Saat masa penjajahan, Belanda membangun gedung-gedung di wilayah Surabaya untuk kepentingannya. Bangunan-bangunan bergaya Eropa yang megah tersebar di beberapa wilayah di Surabaya. Setelah Indonesia merdeka, bangunan-bangunan tersebut masih berdiri kokoh dan kini menjadi warisan bersejarah untuk kepentingan umum bangsa Indonesia. Meskipun usia bangunan-bangunan peninggalan Belanda ini sudah tidak muda lagi, namun masih dapat difungsikan dengan baik. Berikut 6 peninggalan arus barat yang ada di kota Surabaya. 1. Gedung De Javance Bank. Gedung De Javance Bank dibangun pada tahun 1829. Gedung ini menyimpan sejarah perbankan di Indonesia. Gedung De Javance sempat digunakan sebagai gedung Bank Indonesia pada tahun 1953. Kini gedung tersebut difungsikan sebagai museum, ruang pameran, dan bahkan tempat dapat dijadikan sebagai studio foto yang menarik bagi siapapun yang berkunjung di sana. Gedung De Javance Bank juga memiliki salah satu cagar budaya milik Bank Indonesia. 2. Gedung Halo Surabaya. Gedung Halo Surabaya dahulu dikenal sebagai Rumah Sakit Mardi Santosa. Gedung ini didirikan oleh Dr. Van Hoogstraten dan didesain bergaya arsitektur Eropa. Gedung ini berlokasi di Jalan Bubutan, Surabaya. 3. Gereja Kelahiran Santa Perawan Maria. Gereja Kelahiran Santa Perawan Maria merupakan gereja tertua di Surabaya. Arsitekturnya bergaya Eropa neogotik dengan jendela berbentuk bundar di setiap sisinya. Jendela tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Gereja ini juga dikenal dengan nama Gereja Katolik Kapanjen dikarenakan lokasinya di Jalan Kapanjen. Gereja ini dibangun pada tahun 1899 dan diresmikan pada tanggal 5 Agustus 1900. 4. Gereja Kristen Pregolan, Bunder, Indonesia. Gereja Kristen Pregolan Bunder, Indonesia terletak di Jalan Pregolan, Bunder. Gereja ini merupakan salah satu peninggalan kolonial Belanda, dibangun pada tahun 1918 dan masih berdiri kokoh hingga saat ini. 5. Hotel Majapahit. Hotel Majapahit merupakan bangunan bersejarah yang menjadi saksi bisu peristiwa perobekan bendera Belanda menjadi bendera Indonesia oleh arek-arek Surabaya kala itu. Awalnya hotel ini bernama Hotel Yamato dan dibangun oleh Lucas Martin Sarkes. 6. Hotel Negara Gerhadi. Gedung Negara Gerhadi dibangun pada tahun 1795 pada masa berkuasanya Residen Dirk van Hogendorp. Awalnya gedung ini digunakan untuk rumah kebun sebagai tempat peristirahatan penjabat Belanda dan terkadang sebagai tempat pertemuan dan pesta. Gedung yang dirancang oleh seorang arsitek Belanda bersama Irwe Lemci ini sempat menjadi tempat perundingan Presiden Soekarno dengan Jenderal Hawthorne untuk mendamaikan pertempuran perjuangan dengan pasukan sekutu pada 9 November 1945. Sekarang saya akan membahas peninggalan arus timur yang ada di kota Surabaya. Oke guys, itulah tadi peninggalan arus barat yang ada di kota Surabaya. Selanjutnya saya akan membahas peninggalan arus timur yang ada di kota Surabaya. 1. Kelenteng Hong Tiek Hian. Kelenteng Hong Tiek Hian terletak di Jalan Dukuh, Surabaya Utara. Lokasi kelenteng ini tidak jauh ke arah timur dari kawasan legendaris di Surabaya, yakni Jembatan Merah. Inilah kelenteng tertua di Surabaya. Kelenteng ini konon dibangun oleh pasukan Tartar di zaman Kubilai Khan di awal kerajaan Majapahit Kediri. Kelenteng ini sudah berdiri selama ratusan tahun lamanya. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian.
Ya, baca terus dan pahami agar ilmu kalian bertambah. Oke, saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.